Oke sahabat cerdas, selamat siang semuanya dimanapun berada. Hari ini kita akan sama-sama ada dalam pembelajaran matematika untuk jenjang kelas 12 SMA. Dan materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu statistika. Oke, kita lihat sama-sama apa saja akan kita pelajari di hari ini. Oke, kita akan lihat tentang yang pertama, pengertian data berkelompok. Nah, statistika itu adalah cabang ilmu matematika terapan yang mempelajari cara-cara yang pertama mengumpulkan dan menyusun data, lalu mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua adalah menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Statistika menurut fungsinya dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama, statistik deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Dan yang kedua adalah statistik inferensial, yakni penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat populasi itu sendiri adalah seluruh objek yang akan diteliti. Tetapi jika objek ini terlalu banyak, maka dapat digantikan dengan sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Nah, bagian dari populasi ini biasanya yang dinamakan sampel atau ruang contoh. Nah, ada 3 syarat untuk pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilannya bisa dilakukan secara acak. Yang kedua, objek populasinya banyak. Dan yang ketiga, objek populasinya beraneka ragam. Nah, hasil dari suatu penelitian biasanya itu dinyatakan dalam bentuk data. Jadi data itu adalah catatan keterangan atau informasi yang diambil dari suatu penelitian. Yang berikut sahabat cerdas, karena hari ini kita akan pelajari tentang data kelompok, maka pengertian data kelompok itu sendiri adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nanti kita akan lihat tabel distribusi frekuensi itu seperti apa, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Sebelum menentukan ukuran pemusatan, letak dan penyebaran suatu data berkelompok, terlebih dahulu akan kita uraikan penjelasan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tabel distribusi frekuensi. Jika sahabat cerdas melihatnya, ini ada tabel yang menyajikan nilai, ini nilainya, dan ada dia punya banyak nilai atau biasanya disebut frekuensi. Nah, sahabat cerdas, pada tabel di samping ini jika sahabat cerdas melihatnya, jumlah datanya itu ada sebanyak 20 data atau 20 buah. Nah, ini jumlah datanya 20, di mana kita menjumlahkan jumlah keseluruhan frekuensi. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 4 itu totalnya 20. Lalu kemudian sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat 20 data ini dibagi dalam 6 kelas. Nah, jadi ini adalah kelas yang pertama, ini adalah kelas yang kedua, ini adalah kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelas kelima,
dan kelas ke-6. Nah, jadi kelas pertamanya itu sahabat cerdas, itu rentangnya dari nilai 51 sampai 55 dengan frekuensi atau banyak datanya sebanyak 3 buah. Yang berikut kelas kedua, jika sahabat cerdas melihat datanya, itu rentang nilainya dari 56 sampai 60 dengan frekuensi atau banyak datanya itu sebanyak 4 buah. Yang berikut untuk kelas ketiga, itu nilai rentangnya dari 61 sampai 65 dengan dia punya banyak data atau frekuensinya sebanyak 5. Kemudian untuk kelas keempat itu rentangnya 66 sampai 70 dan frekuensi atau banyak datanya itu 2. Kelas kelima itu rentang nilainya 71 sampai 75 dan juga frekuensinya sebanyak 2. Kemudian dan kelas yang keenam atau merupakan kelas terakhir itu rentang nilainya dari 76 sampai 80 dengan frekuensi atau banyak datanya sebanyak 4 buah. Nah, jadi masing-masing banyak data dari masing-masing kelas ini kita jumlahkan, maka kita dapat jumlah frekuensinya itu sebanyak 20 data atau 20 buah. Nah, kemudian sahabat cerdas, kita lihat pada tiap-tiap kelas ini terdapat yang disebut dengan batas bawah dan juga yang disebut dengan batas atas. Jadi ada yang disebut batas bawah, ada yang disebut dengan batas atas. Nah, kita lihat untuk yang batas bawahnya sahabat cerdas. Batas bawahnya itu biasanya rentang nilai yang di bagian kiri. Jadi kalau untuk kelas pertama itu batas bawahnya adalah 51, kelas kedua 56, kelas ketiga 61, kelas keempat 66, kelas kelima 71 dan kelas keenam itu 76. Jadi itu adalah batas bawah dari tabel distribusi frekuensi yang sahabat cerdas bisa lihat. Sedangkan untuk batas atas itu adalah data atau nilai yang berada pada bagian kanan. Nah, jika sahabat cerdas melihatnya, maka kelas pertama itu batas atasnya 55, kelas kedua 60, kelas ketiga 65, kelas keempat 70, kelas kelima 75, dan kelas keenam itu batas atasnya adalah 80. Jadi itu yang disebut dengan batas bawah dan yang disebut dengan batas atas. Nah, kemudian sahabat cerdas, pada tiap-tiap kelas ini juga terdapat yang namanya tepi bawah dan tepi kelas. Sekali lagi, pada tiap-tiap kelas ini juga terdapat yang namanya tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, jadi untuk kelas pertama, sahabat cerdas, di sini penjelasannya tepi bawahnya ada 50,5, ada 55,5, ada 60,5, ada 70,5 dan 75,5. Nah, tetapi jika sahabat cerdas melihat pada tabel distribusi frekuensi di samping ini, data ini tidak kelihatan. Nah, bagaimana cara menghitung tepi bawahnya? Untuk tepi bawah kelas itu dapatnya dari batas bawah dikurangi 0,5. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk tepi bawah kelas itu dapatnya dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, kita lihat sahabat cerdas, untuk kelas yang pertama itu batas bawahnya adalah 50,5 karena dapat dari 51, yaitu 51 adalah batas bawah kelas pertama dikurang dengan 0,5. Nah, jadi itu adalah bagaimana menentukan tepi bawahnya sahabat cerdas, sehingga kita akan mendapatkan nilainya sama dengan 50
Nah, 50,5 ini merupakan tepi bawah kelas pertama. Nah, bagaimana mencari untuk kelas yang selanjutnya? Prosesnya sama sahabat cerdas, yaitu masing-masing batas bawah dari masing-masing kelas itu kita kurangkan dengan 0,5. Jadi jika kita ingin mencari, misalkan kita mau mencari kelas ke-6 atau kelas terakhir punya batas bawah, punya tepi bawah, maka kita tinggal mengurangkan dengan 0,5. Sehingga untuk tepi bawah kelas ke-6 atau saya singkat TB6 itu dapatnya dari 76 dikurangi dengan 0,5. Maka kita akan dapat tepi bawah kelas 6-nya adalah 75,5. Jadi itu adalah merupakan tepi bawah dari masing-masing kelas. Nah, kemudian sahabat cerdas, ada juga yang kita sebutkan dengan yang namanya tepi atas. Nah, kalau tepi bawahnya itu kita kurangkan dengan 0,5, maka untuk tepi atasnya itu kebalikan. Kebalikannya itu bagaimana? Kebalikannya itu adalah, misalkan kita lihat kelas pertama. Kelas pertama ini batas atasnya adalah 55, maka tepi atasnya itu adalah 55 ditambah 0,5. Nah, sekali lagi sahabat cerdas, tepi atasnya itu adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga jika kita mencari kelas pertama punya tepi atas, maka kita dapatnya adalah 55 ditambah 0,5. Maka hasilnya itu adalah 55,5. Nah, sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menentukan tepi bawah dan tepi atas. Nah, tapi ada satu informasi lagi yang bisa Bapak sampaikan, yaitu biasanya tepi bawah kelas sebelum itu sama dengan, sekali lagi saya ulangi, tepi atas kelas sebelum itu sama dengan tepi bawah kelas sesudahnya. Sekali lagi Bapak ulangi, biasanya tepi atas kelas sebelum itu sama dengan tepi bawah kelas sesudahnya. Maksudnya itu adalah, jika sahabat cerdas melihat pada kelas pertama ini, itu kita dapat tepi atasnya adalah 55,5. Maka jika kita mencari tepi bawah kelas kedua, maka kita lihat di sini kelas keduanya itu adalah 56 batas bawahnya, maka kita tuliskan adalah 56 dikurang 0,5. Maka kita akan dapat hasilnya juga adalah 55,5. Maka pernyataan yang tadi Bapak sampaikan bahwa tepi atas kelas sebelumnya itu sama dengan tepi bawah kelas sesudahnya. Jadi nilainya adalah sama 55,5. Jadi untuk tepi atas kelas pertama itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua. Jadi itu adalah bagaimana kita menentukan nilai tepi bawah dan nilai tepi atas. Nah, kemudian sahabat cerdas, di sini ada definisi tentang panjang kelas, yaitu didefinisikan sebagai selisih antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Sehingga jika sahabat cerdas melihat dari tabel distribusi di samping ini, maka panjang kelasnya itu sama dengan 5. Sekali lagi, panjang kelasnya itu sama dengan 5. Jadi dapatnya itu dari mana? Dapatnya misalkan di sini batas bawah kelas keduanya 56, batas bawah kelas pertamanya 51. Maka jika kita kurangkan 56 kurang 51, itu dapat panjang kelasnya itu sama dengan 5.
Nah, jadi itu bagaimana kita menentukan tepi bawah, tepi atas, dan panjang kelas atau interval. Oke sahabat cerdas, selanjutnya panjang kelas ini juga itu dapat kita tentukan rentang datanya dengan cara selisih data tertinggi dan data terendah. Kemudian kita juga bisa menentukan banyak kelas menurut yang namanya aturan Sturges. Jadi untuk kita menentukan panjang kelas, kita dapat melakukan proses ini. Jadi kita tentukan data tertinggi dan data terendah, tentukan banyak kelas dengan menggunakan yang namanya aturan Sturges, di mana aturannya itu adalah K itu sama dengan 1 tambah 3,322 dikali logaritma N. N di sini adalah banyak data. Kemudian yang berikutnya, untuk menentukan panjang kelas atau P, maka kita bisa menggunakan rumusnya adalah rentang data, yaitu dapatnya dari selisih data tertinggi dikurang selisih data terendah, itu rentang data, dibagi dengan nilai K. Dan nilai K-nya ini yang kita dapat dari rumusan aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,322 dikali logaritma N. Jadi itu adalah bagaimana kita mau menentukan panjang kelas atau interval kelas. Nah sahabat cerdas, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menghitung ukuran data kelompok. Di sini terdapat 3 macam ukuran dalam pengolahan data statistika, yakni ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, untuk data berkelompok, ukuran-ukuran tersebut mempunyai aturan dan rumus tersendiri, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana kita menentukan min data kelompok, atau biasanya min ini disebut dengan nilai rata-rata. Jadi kita akan menentukan atau mencari atau menghitung nilai rata-rata data kelompok. Nah, untuk menentukan min data kelompok ini adalah merupakan rumusannya. Jadi ini adalah lambang dari min, biasanya dibacanya tuh X bar. Nah, dan untuk mencari min data kelompok ini bisa menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama itu adalah kita peroleh dari sigma F. F di sini adalah frekuensi dikali dengan XT. XT ini adalah merupakan titik tengah kelas. Jadi XT ini adalah merupakan titik tengah kelas. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana titik tengah kelas dari masing-masing kelas pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian dibagi dengan sigma F. Nah, jadi sigma itu artinya kita menjumlahkan. Yang pertama kita menjumlahkan hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelas, lalu kita jumlahkan frekuensinya, kedua-dua hasilnya itu kita bagi, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata atau nilai minnya. Itu adalah merupakan rumus yang pertama, sahabat cerdas. Kemudian untuk rumus yang keduanya, kita bisa menggunakan rumus yaitu X bar atau nilai minnya sama dengan XS. XS di sini adalah merupakan nilai rata-rata sementara. Jadi XS-nya adalah nilai rata-rata sementara dan ditambah dengan sigma F kali D. Nah, D di sini itu adalah selisih antara titik tengah kelas dengan XS. Sekali lagi, D di sini adalah selisih antara titik tengah kelas dengan XS. Nah, kemudian dibagi dengan sigma F. Jadi ini adalah 2 rumus
yang bisa kita gunakan untuk menentukan min data kelompok. Untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini kita punya tabel distribusi frekuensinya, di mana pada tabel distribusi frekuensi di samping ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas pada tabel distribusi frekuensi ini dengan frekuensinya 4, 2, 5, 5, 3, 1. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini dimintakan adalah tentukanlah rataan atau min data dari data pada tabel di samping dengan menggunakan dua cara. Nah, jadi kita dimintakan untuk menentukan nilai rata-rata atau min dengan menggunakan dua rumus yang sudah tadi diberikan. Oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana kita menentukan min dengan dua cara tersebut. Kita lihat cara yang pertama. Nah, ini adalah cara yang pertamanya sahabat cerdas. Sahabat cerdas bisa melihat cara yang pertama, di mana kita tahu bahwa untuk rumus pertamanya dapatnya dari sigma F kali XT dibagi sigma F. Nah, sahabat cerdas, kita bisa lihat ini adalah masing-masing kelas. Jadi ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Nah, pada masing-masing kelas ini rentang nilainya untuk kelas pertama 1 sampai 5, kelas keduanya 6 sampai 10, kelas ketiga 11 sampai 15, kelas 4 16 sampai 20, kelas kelima 21 sampai 25, dan kelas ke-6 26 sampai 30. Jika sahabat cerdasnya melihat, maka kita dari data ini kita sudah bisa menentukan panjang kelasnya atau nilai P-nya. Nah, nilai P-nya dapatnya dari mana? Tadi sudah dibilang bahwa untuk P-nya kita bisa selisihkan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Jadi untuk batas bawah kelas keduanya 6, batas bawah kelas pertamanya itu sama dengan 1, kita selisihkan dia, maka kita dapat panjang kelasnya itu adalah 5. Jadi kita dapat panjang kelasnya di sini adalah 5. Nah, kemudian sahabat cerdas, kita menentukan XT yang merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Contoh untuk kelas yang pertama di sini rentang nilainya itu 1 sampai 5. Jadi jika rentang nilainya 1 sampai 5, maka untuk nilai tengah pada kelas pertama kita ambil nilainya 3. Jadi misalkan kita buat datanya 1, 2, 3, 4, 5 sahabat cerdas. Maka jika sahabat cerdas melihat dari data 1 sampai 5 ini yang merupakan data tengahnya itu adalah sama dengan 3. Jadi kita mengambil nilai tengah pada kelas pertamanya itu sama dengan 3. Nah, untuk menentukan nilai tengah pada kelas sesudahnya, kelas kedua sampai kelas ke-6, caranya itu cukup mudah, yaitu kita tinggal menjumlahkan dengan panjang intervalnya, yaitu sama dengan 5. Jadi jika kita jumlahkan 3 tambah 5, maka nilai tengah pada kelas kedua itu sama dengan 8. Kemudian kita jumlahkan lagi 8 tambah 5, maka nilai tengah pada kelas ketiga itu 13. Kita jumlahkan lagi 13 tambah 5, maka kelas berikutnya itu nilai tengahnya 18. 18 ditambah 5 itu 23, dan 23 ditambah 5 itu nilainya sama dengan 28. Nah, ini adalah merupakan nilai tengah pada masing-masing kelas. Kemudian sahabat cerdas, kita buat lagi kolom tambahan. Karena di sini rumusannya itu adalah sigma F kali XT, yaitu kolom frekuensi dikali dengan kolom nilai tengah atau XT-nya. Nah, jadi kita tambahkan lagi satu kolom, kita tuliskan di situ adalah F kali XT. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan datanya. Untuk kelas yang pertama di sini frekuensinya 4, nilai tengahnya itu 3, maka kita kalikan hasilnya dapat 12.
Selanjutnya untuk 2 dikali 8 hasilnya 16, 5 dikali 13 65, 5 dikali 18 itu 90, 3 dikali 23 69, 1 dikali 28 hasilnya 28. Nah, kemudian kita totalkan atau kita jumlahkan kolom frekuensi dikali dengan nilai tengah atau XT. Jika kita jumlahkan hasilnya sahabat cerdas, maka kita akan memperoleh totalnya itu sama dengan 280. Jadi 280 ini merupakan nilai dari jumlah kolom pada frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, sedangkan untuk frekuensi sendiri itu jumlah datanya itu sama dengan 20. Maka untuk mendapatkan nilai tengahnya atau X barnya, itu kita akan dapat hasilnya adalah sigma F dikali XT dibagi sigma F, maka hasilnya itu sama dengan 280 dibagi dengan 20, maka kita mendapatkan nilai rata-ratanya atau X barnya itu sama dengan 14. Jadi untuk soal ini nilai rata-ratanya itu sama dengan 14. Nah, tetapi sahabat cerdas, kita dimintakan untuk menghitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan dua cara. Jadi cara pertama, kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya itu sama dengan 14. Nah, kita akan lihat apakah cara kedua itu sama tidak, hasilnya adalah 14. Kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, jadi untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan yang namanya rataan sementara atau biasanya disingkat dengan XS. Jadi ini adalah merupakan rataan sementara, yakni titik tengah interval kelas pertengahan. Nah, untuk soal yang tadi, maka kita mengambil nilai rataan sementaranya itu sama dengan 18. Nah, kemudian kita susun tabelnya itu sebagai berikut. Nah, jadi sahabat cerdas bisa melihat ini adalah tabel untuk kita menggunakan rumus kedua dalam mencari nilai rata-rata atau min. Nah, di sini sahabat cerdas, kita menggunakan nilai rataannya itu adalah 18. Nah, ini sahabat cerdas. Nilai rataannya adalah 18. Jadi kita ambil titik tengah interval kelas pertengahan. Nah, kemudian sahabat cerdas, kita buat kolom tambahan, di mana kolom tambahan ini itu rumusnya adalah D sama dengan XT dikurang XS. Sekali lagi, rumusnya itu adalah D sama dengan XT dikurang XS. Jadi XT-nya ini kita lihat pada masing-masing kelas kita sudah dapat. Kemudian masing-masing kelasnya kita kurangi dengan nilai rataan sementara yaitu 18. Jadi kita lihat yang pertama sahabat cerdas. Untuk kelas pertama 3 dikurangi dengan 18, maka kita akan dapat hasilnya sama dengan minus 15. Untuk kelas kedua 8 dikurangi dengan 18, maka kita dapat hasilnya adalah minus 10. Untuk kelas ketiga kita dapat 13 dikurangi dengan 18, maka kita dapat hasilnya itu adalah sama dengan minus 5. Kemudian untuk kelas keempat itu dapatnya dari 18 dikurangi 18, itu hasilnya sama dengan 0. Untuk kelas kelima kita dapat dari 23 dikurangi 18, maka kita dapat hasilnya itu adalah 5. Dan untuk kelas terakhir itu dapatnya dari 28 dikurangi dengan 18, maka kita dapat hasilnya itu sama dengan 10. Jadi ini adalah bagaimana kita menentukan nilai D-nya, yaitu dapatnya dari XT dikurangi XS.
Nah, sampai di sini kita buat lagi satu kolom tambahan sahabat cerdas, yaitu kolomnya adalah kolom frekuensi dikalikan dengan kolom D, yaitu D-nya XT dikurangi XS. Maka untuk yang pertama 4 dikali minus 15 itu hasilnya sama dengan minus 60. Kemudian 2 dikali minus 10 hasilnya minus 20. Kemudian yang berikut 5 dikali minus 5 hasilnya minus 25. 5 dikali 0 hasilnya itu sama dengan 0. 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 15. Lalu 1 dikali 10 hasilnya sama dengan 10. Nah, sahabat cerdas bisa melihat pada kolom di bawahnya itu dapat hasilnya adalah minus 80 karena kita menjumlahkan dari minus 60 sampai 10. Hasilnya kita dapat adalah minus 80. Nah, jika kita sudah buat tabel seperti ini sahabat cerdas, maka kita sudah bisa menghitung nilai rata-rata atau minnya dengan menggunakan rataan sementara. Maka rumusannya itu adalah untuk rumus yang kedua dalam mencari nilai rata-rata adalah X bar sama dengan XS atau rataan sementara ditambah sigma F kali D dibagi sigma F. Nah, maka kita akan dapat X barnya atau nilai rata-ratanya sama dengan tadi X rataan sementaranya itu adalah 18 dan kita dapat sigma F kali D nya itu 80, sigma frekuensinya 20, maka min 80 dibagi 20 itu kita dapat hasilnya 4. Nah, di sini positif dikali negatif maka tandanya menjadi negatif. Maka kita akan dapat nilai rata-ratanya itu adalah 18 dikurang 4 itu sama dengan 14. Nah, jadi sahabat cerdas, jika sahabat cerdas memperhatikan yang tadi cara pertama kita mencari nilai min atau nilai rata-ratanya, itu kita dapat hasilnya 14. Dan cara yang kedua kita juga sama mendapatkan hasilnya itu adalah 14. Jadi itu adalah dua rumus atau dua cara bagaimana kita menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Oke sahabat cerdas, sekarang kita lihat yang selanjutnya, bagaimana kita menentukan median data kelompok. Nah, median ini biasanya juga disebut dengan nama nilai tengah atau data tengah. Nah, jadi median adalah merupakan nilai tengah pada suatu data. Nah, kita akan lihat bagaimana rumusannya. Nah, untuk menentukan median data kelompok ini adalah rumusannya, yaitu rumusnya adalah TB ditambah K dikali 1/2 kali N kurang FK dibagi F. Sekali lagi sahabat cerdas, median data kelompoknya itu kita cari dengan menggunakan rumus TB ditambah K dikali 1/2N dikurang FK dibagi F. Nah, ini ada keterangan rumusnya, yaitu dimana ME ini adalah merupakan nilai median. Kemudian TB ini merupakan tepi bawah kelas median. Jadi sebelum kita menghitung nilai tengah atau nilai mediannya, kita harus menentukan dulu kelas mediannya itu berada pada kelas keberapa. Nah, setelah kita menentukan kelas median, maka kita bisa tahu tepi bawah pada kelas itu nilainya berapa. Nah, kemudian K ini merupakan panjang kelas atau interval kelasnya. N merupakan banyaknya data. Lalu FK ini merupakan frekuensi kumulatif di atas kelas median. Nah, sahabat cerdas, saya jelaskan sedikit tentang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dimaksud ini adalah merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median.
Jadi kita akan menghitung jumlah frekuensinya berapa banyak, maka itu adalah merupakan FK pada kelas median tersebut. Lalu untuk F ini sendiri yaitu frekuensi pada kelas median yang sudah kita tentukan. Jadi setelah kita menentukan dia punya kelasnya, kita akan dapat TP bawahnya. Selain itu juga kita akan memperoleh atau kita bisa melihat nilai frekuensinya itu sama dengan berapa. Oke sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal berikut. Nah ini ada data di mana rentang nilainya 51, 55 sampai 76, 80 dengan masing-masing frekuensinya. Nah, di sini diminta dari data pada tabel di samping tentukanlah nilai mediannya. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai median dari data di samping ini. Oke, sahabat cerdas, kita lihat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung nilai mediannya kita harus menentukan dulu kelas mediannya itu di kelas keberapa. Nah, kita bisa melihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Ini ada 6 kelas. Kita harus menentukan dari 6 kelas ini di manakah letak nilai mediannya. Apakah di kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Nah, di sini caranya yang pertama kita tentukan dulu jumlah frekuensinya. Nah, jadi jika kita jumlahkan jumlah frekuensi di sini, kita dapat jumlah frekuensinya itu adalah 20. Jadi 3 tambah 4 7 tambah 5 12 tambah 2 nya 14 tambah 2 lagi 16 tambah 4 nilainya adalah 20. Nah, dari jumlah frekuensi 20 ini, maka jika kita membagi datanya, maka nilai median atau data tengahnya itu berurut pada nilai 10,5. Karena datanya genap, maka dia akan berada antara data ke-10 dan data ke-11. Sekali lagi, karena di sini jumlah frekuensinya 20 dan datanya itu adalah genap, maka data mediannya itu akan berada antara data ke-10 dan data ke-11. Maka nilai mediannya itu berada pada data 10,5. Sehingga jika kita lihat untuk frekuensi jumlah 10,5, kita tinggal menjumlahkan sahabat cerdas. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 4 nilainya baru 7, belum sampai 10,5. Kita jumlahkan lagi, tambah 5 itu nilainya sama dengan 12. Nah, berarti sudah lewat 10,5. Itu artinya nilai mediannya itu berada pada kelas ketiga sahabat cerdas. Jadi kelas ketiga ini merupakan nilai di mana mediannya berada atau data tengahnya berada. Nah, sahabat cerdas, sesuai dengan rumusannya, di mana rumusannya adalah tepi bawah kemudian ditambah K dikali 1/2N dikurang frekuensi kumulatifnya dibagi dengan frekuensi pada kelas median. Nah, jadi jika kita sudah memperoleh dia punya kelas mediannya, maka kita bisa melengkapi data-data yang tadi sudah disebutkan berdasarkan rumusnya. Jadi untuk TP bawah dari kelas itu, kita dapat TP bawahnya itu adalah 60,5. Lalu kita dapat panjang kelasnya itu adalah 5. Kita dapat jumlah frekuensi atau N-nya itu 20. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, tadi kita sudah melihat bahwa frekuensi kelas sebelumnya itu ada 2, yaitu ya frekuensi yang pertama 3 dan frekuensi yang keduanya itu 4. Nah, kedua-duanya ini kita jumlahkan sahabat cerdas. Maka kita dapat frekuensi kumulatifnya itu adalah 7. Dan F-nya ini adalah frekuensi pada kelas median. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa frekuensi pada kelas mediannya itu nilainya sama dengan 5. Jika kita sudah memperoleh data-data ini sahabat cerdas, maka kita bisa masukkan data-data ini ke dalam rumus median yang tadi sudah diberikan. Maka kita bisa menghitung
nilai medianya itu akan sama dengan TB tambah K kali 1/2N dikurang FK per F. Maka kita masukkan nilainya, TB-nya atau TB bawahnya 60,5 ditambah K-nya itu 5 dikali dengan 1/2 dikali 20, 20 adalah N, dikurang FK-nya 7 dibagi dengan F atau frekuensi pada kelas medianya itu 5. Nah, jika kita menghitung, maka 1/2 dikali 20 ini hasilnya 10. 10 dikurangi 7 itu hasilnya 3. Maka kita akan dapat hasil selanjutnya 60,5 dikali 5 ditambah 5 dikali 3/5. Maka ini kita bisa membaginya, maka dapat hasilnya 60,5 ditambah 3 hasilnya adalah 63,5. Jadi untuk nilai medianya itu kita dapat hasilnya adalah 63,5. Nah, jadi itu adalah bagaimana caranya kita menentukan nilai medianya sahabat cerdas. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat yang berikut, yaitu bagaimana kita menentukan modus data kelompok. Nah, modus ini sendiri adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul. Jadi itu artinya modus ini merupakan frekuensi yang paling banyak. Nah, untuk menentukan modus data kelompok, rumusannya itu adalah MO sama dengan TP bawah ditambah K dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2. Nah, keterangan rumusnya di sini adalah MO itu adalah modus data, TB itu adalah TP bawah kelas modus, K itu adalah panjang kelas atau interval kelas, D1 dan D2 ini untuk D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nanti kita akan lihat pada bentuk soal D1-nya itu seperti apa, dan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, jika kita sudah melihat rumusannya, maka kita bisa lihat contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini data tabel distribusi frekuensinya, data kelompok. Nah, jika sahabat cerdas melihat, maka di sini kita diminta dari data di samping tentukanlah nilai modusnya. Nah, sahabat cerdas, untuk menentukan nilai modus sama seperti tadi kita menentukan nilai median. Yang pertama, kita harus tentukan dulu kelas modusnya itu berada pada kelas keberapa. Nah, di sini ada 6 kelas. Maka kita harus tentukan kelas modusnya ini berada pada kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Maka kita lihat dari pengertian modus itu sendiri, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Itu artinya frekuensinya lebih banyak dari kelas yang lain. Jika sahabat cerdas melihat di sini frekuensi yang paling banyak atau frekuensi yang paling tertinggi itu frekuensinya adalah 8. Itu artinya kelas modusnya berada pada interval 31 sampai 35. Nah, jadi kelas modusnya di sini adalah kelas 31 sampai 35. Selanjutnya sahabat cerdas, jika kita sudah mendapatkan atau menentukan kelas modusnya, maka kita lengkapi nilai-nilainya sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Yaitu yang pertama, dari data di samping ini kita akan dapat, karena kelasnya 31 sampai 35, maka TP bawahnya itu adalah 30,5. Tadi sudah diajarkan cara menentukan TP bawah, yaitu dapatnya dari batas bawah dikurang 0,5. Jadi di sini batas bawahnya 31. Maka 31 dikurang 0,5, kita dapat TP bawahnya itu adalah 30,5. Untuk nilai K-nya itu dapat nilainya 5. Bisa sahabat cerdas menghitungnya dengan cara 35 kurang 31 ditambah 1. Atau bisa juga dengan cara 31 dikurang 26, itu sama, hasilnya sama dengan 5. Nah, yang berikut sahabat cerdas, nilai D1-nya. Nah, tadi
jelaskan bahwa D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi di sini frekuensi kelas modusnya 8, frekuensi kelas sebelumnya itu 5, maka kita dapat selisihnya adalah 8 dikurang 5 hasilnya sama dengan 3. Itu adalah nilai D1-nya sahabat cerdas. Kemudian untuk nilai D2, D2-nya itu dapatnya dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi kelas modusnya frekuensinya 8, kelas sesudahnya itu frekuensinya 6, maka kita dapat selisihnya adalah 8 dikurang 6 itu sama dengan 2. Jadi sahabat cerdas bisa melihat ini keterangan nilai-nilainya sudah lengkap, maka kita bisa menghitung nilai modusnya itu sama dengan berapa. Jadi kita masukkan nilai modusnya ke dalam rumus, maka MO-nya itu sama dengan TP bawah ditambah K dikali D1 per D1 tambah D2. MO-nya itu sama dengan TP bawahnya 30,5 ditambah K-nya 5 dikali 3 per 3 tambah 2. Itu hasilnya sama dengan 30,5 ditambah 3. Jadi 3-nya itu dapatnya dari, karena di sini 5-nya sudah dibagi dengan 3 tambah 2. Maka kita dapat hasil akhirnya itu 3. Kita akan dapat nilai modusnya itu sama dengan 30,5 ditambah 3, itu hasilnya sama dengan 33,5. Jadi itu adalah nilai modusnya. Jadi jika sahabat cerdas melihatnya, nilai 33,5 ini berada pada rentang 31 sampai 35. Jadi sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menentukan nilai rata-rata atau min, median, dan modus. Nah ini sahabat cerdas, ada latihan soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah. Nah ini kita punya data berat badan penimbangan 60 orang ibu pada suatu desa yang disajikan dalam tabel distribusi di samping ini. Jadi jika sahabat cerdas melihat datanya, nah dari data ini langsung kita diminta menentukan 3 nilai tersebut, yaitu kita diminta menentukan nilai min, kita diminta menentukan nilai median, dan kita menentukan nilai modusnya. Jadi dari satu soal ini sahabat cerdas dimintakan untuk menentukan 3 nilai yang tadi sudah dijelaskan. Oke sahabat cerdas, demikian untuk perjumpaan kita di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikut dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Selamat siang sahabat cerdas. Oke sahabat cerdas semuanya, nah itu tadi boleh kita dengarkan bersama pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini tentang statistika khusus bagi kelas 12 jenjang SMA. Semoga apa yang disampaikan, rumus ataupun cara penyelesaian yang boleh disampaikan oleh Pak Erlik tadi dapat dipahami oleh sahabat cerdas semuanya. Tapi kalau memang ada yang masih ketinggalan dalam mendengarkan pembelajaran penyampaiannya Pak Erlik tadi, kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube BTKI Maluku, lihat untuk pembelajaran matematika statistik kelas 12 jenjang SMA yang disampaikan oleh Pak Erlik, untuk kalian bisa menyimaknya kembali lagi sehingga kalian sudah pasti dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Erlik di saat ini. Dan seperti kata Pak Erlik tadi, di minggu depan Pak Erlik akan kembali lagi di hari Kamis untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya pastinya dengan tema-tema pembelajaran yang berbeda pula. Dan jangan lupa juga soal latihan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Erlik, jangan sampai kalian tidak kerjakan ya, supaya juga dapat mengukur kemampuan kalian apakah kalian sudah memahami pembelajarannya atau tidak. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran di hari ini, sudah lengkap 2 mata pelajaran yang boleh kita terima di hari ini. Kak Ica sudah harus pamit dari pendengar sahabat cerdas semuanya karena sudah 2 jam Kak Ica menemani sahabat cerdas semuanya. Tapi jangan khawatir, di esok hari Kak Ica akan kembali lagi menemani sahabat cerdas semuanya, tapi dengan pembelajaran yang berbeda, dengan jenjang pendidikan yang berbeda pula. Jadi esok akan kita sama-sama ikuti pembelajaran bagi jenjang SMK. Oke sahabat cerdas, demikian program kita di hari ini. Kak Ica pamit, salam Maluku cerdas dan Amato.